بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ستكون بإذن الله كلمتنا حول الصيام وبعض أحكامه. لا شك أن مقبلون على شهر عظيم وموسم كبير من مواسم الخير والطاعة، وهذا الموسم الذي هو شهر رمضان المبارك ورد في فضله كثير من الآيات ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فورد أنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ونودي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء كل ليلة في هذا الشهر الذي هو رمضان، كما أن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وفي الحديث القدسي بيان عظيم لفضل الصيام، قال: الصيام لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وذكر أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف اللي هو رائحة فم الصائم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وفي الحديث أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الحديث أيضا: الصوم جنة، أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. فهذا شيء من فضائل هذا الشهر المبارك.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهو شهر القرآن وشهر العتق من النار. فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, insyaallah ta'ala dengan izin Allah, pembahasan kita kali ini adalah pembahasan tentang siam, puasa, dan beberapa hukum-hukumnya. Tidak diragukan bahwasanya kita semuanya sedang menuju di hadapan sebuah bulan yang agung, salah satu musim dari musim-musim kebaikan dan musim ketaatan. Dan sesungguhnya musim ini, yaitu bulan Ramadan, banyak dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaannya. Di antara yang disebut tentang keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya ketika datang bulan ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu jannah dan pintu-pintu neraka dikunci, dan syaitan dibelenggu. Kemudian diserukan kepada manusia, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah dan bersemangatlah melakukan kebaikan. Wahai orang-orang yang menghendaki kejelekan, berhentilah dari melakukan kejelekan. Walillahi utaqa'u kulla lailah fi hadzal syahr. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya membebaskan manusia dari api neraka. Disebutkan juga dalam hadis bahwasanya siam Ramadan adalah penebus dosa-dosa di antara dua bulan ini, dengan syarat jika dia meninggalkan dosa-dosa besar. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Sesungguhnya siam itu adalah untukku dan aku akan membalas ibadah siam hambaku. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Hambaku meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya karena aku. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, kebahagiaan ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika nanti berjumpa dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh bau yang keluar dari mulut orang yang berpuasa lebih baik, lebih harum di sisi Allah daripada baunya minyak misik. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, yang maknanya barang siapa yang dia berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya 70 tahun dari neraka. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain yang juga disebutkan keutamaan siam, Rasul mengatakan, "As-shaumu junnah." Puasa adalah junnah. Junnah maknanya wiqayah, penjaga, tameng. Maka seandainya salah seorang sedang melakukan puasa, janganlah dia
mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Jangan pula mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar. Dan jika ada orang yang mencelanya, mencercanya, maka katakanlah kepadanya, sungguh aku adalah seorang yang sedang berpuasa. Ini beberapa keutamaan bulan Ramadan, yaitu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ya. Ramadan adalah bulan Quran. Ramadan adalah bulan dibebaskannya manusia dari neraka. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semuanya kepada bulan tersebut. فهذا الموسم العظيم الذي نحن مقبلون عليه بإذن الله ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعد العدة للقائه، وذلك بتجهيز النفس والاستعداد لخيرات هذا الشهر. فجهز نفسك لصيامه ولقيامه ولقراءة القرآن وللصدقة وغير ذلك من فعل الخيرات. ولنجعل هذا الشهر المبارك مفتاح خير لنا وصفحة جديدة نفتحها مع ربنا ومع القرآن ومع التوبة إلى الله، فنستغله في الرجوع إلى الله والتوبة إليه، ولنكن ممن يدركه رمضان وقد غفر له ذنوبه. فوطن نفسك على التخلص من جميع الذنوب والمعاصي، اجعله باب خير لك مع القرآن. كم منا قد هجر كتاب الله ولا يختمه إلا في رمضان، وهذا إن ختم القرآن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه الجبريل القرآن كل شهر مرة، حتى إذا كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين. وقيام الليل لا شك بمشروعية الجماعة فيه في رمضان، لكنه لا ينبغي للمسلم أن يتركه إذا انتهى رمضان. فرب رمضان هو رب شوال، وهو رب بقية الشهور،
لكن قصد الاجتماع لصلاة الليل لا يكون إلا في رمضان. فلنجعل هذا الشهر بداية استقامة جديدة ومحاسبة للنفس. Maka untuk menghadapi bulan Ramadan yang kita sedang menuju kepadanya, wajib atas setiap muslim dan juga muslimah untuk mempersiapkan diri dengan persiapan untuk berjumpa dengan bulan ini. Dan persiapan itu adalah dengan menyiapkan diri kita semuanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita semuanya menyiapkan diri. Siapkanlah dirimu untuk melakukan siam di bulan Ramadan. Dan siapkanlah dirimu untuk melakukan qiyam, salat malam di bulan Ramadan. Dan untuk membaca Al-Quran. Dan juga siapkanlah untuk bersedekah. Dan juga amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Dan jadikanlah bulan Ramadan yang ada di hadapan kita ini sebagai kunci kebaikan bagi kita. Dan lembaran yang mulia yang kita buka lembaran tersebut bersama dengan Rabb kita. Membuka lembaran yang baik bersama Al-Quran. Dan juga dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita menghadapi bulan Ramadan ini dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadilah engkau, jadilah kita sebagai orang yang mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga siapkanlah diri kita dengan meninggalkan semua dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Di bulan Ramadan, jadikanlah bulan ini sebagai pintu kebaikan bagi kita bersama dengan Al-Quran. Dan jadilah orang yang senantiasa membaca Al-Quran setiap saat. Dan bukan berhenti setelah Ramadan. Adalah Nabi kita Muhammad SAW setiap tahunnya. Pada bulan Ramadan datang malaikat Jibril alaihissalam. Beliau membaca Al-Quran setiap tahun, menghatamkannya sekali. Dan pada tahun di mana Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang Jibril alaihissalam dan beliau menghatamkannya 2 kali. Demikian juga di bulan Ramadan kita lakukan qiyamul lail, salat malam, dan tidak diragukan bahwasanya salat malam di bulan Ramadan disyariatkan untuk kita berjamaah. Akan tetapi janganlah kita berhenti nantinya setelah bulan Ramadan dari qiyamul lail. Karena zat yang memiliki bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbu Ramadan, dia pula yang menguasai bulan-bulan yang lain. Hendaknya kita melakukan jamaah qiyamul lail di bulan Ramadan. Dan ketahuilah bahwasanya kita bersengaja dan bersemangat untuk melakukan salat berjamaah qiyamul lail ini tidaklah kecuali di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita jadikan bulan ini sebagai bulan untuk kita muhasabatun nafs, untuk bermuhasabah melihat diri kita sendiri dan juga menyiapkannya dengan kebaikan-kebaikan. وقد شرع الله عز وجل صيام هذا الشهر
السنة 2 من الهجرة، وكانت مشروعية صيامه على مرحلتين. كان أولا على التخيير بين الصيام أو الإطعام، ثم بعد ذلك فرض الله عز وجل الصيام على كل من شهده من أهل التكليف، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فرضيته فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما على من يجب الصيام فالصيام واجب على من تحققت فيه شروط الوجوب، وهي أولا الإسلام، فالكافر لا يقبل منه الصوم. والثاني البلوغ، فإذا بلغ الصبي أو البنت فإنه يجب الصيام. ومع هذا فالسلف كانوا يربون أبناءهم على الصيام. والشرط الثالث هو العقل، فلا يجب الصيام على المجنون، في حديث رفع القلم عن 3، ومنهم الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل. والشرط الرابع هو القدرة على الصيام، فلا يجب الصيام على العاجز والمريض وصاحب العذر. والشرط الخامس هو رؤية هلال رمضان، فإذا رأى الناس الهلال وشهد بدخوله رجل عدل واحد فيجب الصيام. ووجوب الصيام متعلق بالرؤية وليس بالحساب، فإذا أعلن ولي الأمر وجهة الرؤية في البلد الصيام وأنهم رأوا الهلال فيجب الصوم، كما أنه لا يجوز صيام
آخر يوم من شعبان يوم الشك لورود النهي في ذلك، كما في حديث عمار في مسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. إلا إذا كان له صيام يعتاده كالاثنين والخميس مثلا، فهذه شروط الوجوب. نعم. Siam Ramadan telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang kedua Hijriah, dan diwajibkannya puasa Ramadan Allah wajibkan dalam dua tingkatan atau marhalah. Yang pertama, ketika awal kali Allah mewajibkan puasa Ramadan, Allah wajibkan siam Ramadan, namun dipersilahkan bagi manusia untuk memilih apakah dia melakukan siam atau menggantinya dengan memberikan makanan. Kemudian setelah itu, yang kedua, tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala wajibkan siam Ramadan atas seluruh manusia yang mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan dia adalah orang yang mukallaf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian melakukan siam sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan kewajiban ini yang bersifat umum Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Man syahida minkumus syahra falyasumhu." Maka barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa di bulan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin, sesungguhnya siam Ramadan hukumnya wajib bagi orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat wajib siam. Dan syarat-syarat wajib untuk berpuasa, yang pertama adalah al-Islam, seorang muslim. Karena sesungguhnya orang yang kafir, amalan siamnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, al-bulugh. Dia telah balik, telah mencapai umur balik. Maka ketika anak laki-laki atau anak perempuan telah balik, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Datang kewajiban. Dan perlu diketahui bahwasanya salaf, ulama terdahulu dari kalangan sahabat dan sesudahnya, meskipun anak-anak mereka belum balik, namun mereka mendidik anak-anak mereka untuk berlatih berpuasa, walaupun belum wajib. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya puasa adalah al-aql, berakal. Maka sesungguhnya puasa itu tidak wajib atas orang yang tidak berakal, itu orang yang gila. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an salat." Diangkat pena itu dari 3 kelompok. Di antara mereka adalah anak kecil sampai dia balik, dan orang yang gila sampai dia sadar atau berakal. Kemudian syarat yang keempat adalah al-qudrah 'ala shiyam. Mampu untuk melakukan puasa. Maka tidak wajib atas orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, seperti orang-orang yang sudah renta, atau orang yang sakit, atau orang-orang yang memiliki uzur. Tidak wajib atas mereka untuk berpuasa. Dan syarat yang kelima, ru'yatu hilali Ramadan. Terlihat hilal bulan Ramadan.
Maka seandainya manusia telah melihat hilal bulan Ramadan, yaitu dengan tampaknya hilal oleh seorang laki-laki yang adil, maka wajib untuk kita berpuasa. Dan ketahuilah bahwasanya kewajiban puasa itu dikaitkan dengan terlihatnya hilal dan bukan dikaitkan dengan hisab. Maka seandainya pemerintah telah mengumumkan dan juga pihak-pihak yang terkait dengan ruqyah telah mengumumkan di suatu negeri tentang terlihatnya hilal, maka wajib bagi manusia untuk melakukan puasa. Dan juga perlu diketahui bahwasanya diharamkan bagi kita untuk berpuasa di hari yang terakhir di bulan Sya'ban yang disebut dengan Yaumus Syak, hari yang ragu-ragu, yang biasanya seorang melakukan karena berhati-hati untuk menghadapi bulan Ramadan. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada hari yang ragu-ragu itu, hari yang terakhir di bulan Sya'ban. Dalam hadis Ammar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasul SAW bersabda, "Man shama fi yaumin alladhi yushaku fihi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, yaitu akhir bulan Sya'ban, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali bagi orang yang memiliki kebiasaan untuk berpuasa pada hari Senin atau Kamis dan bertepatan dengan hari tersebut, maka tidak mengapa bagi dia untuk berpuasa di hari terakhir bulan Sya'ban. Dan inilah syarat-syarat wajib dari puasa. Wa amma wajibatus siyam fahuma ithnan. Al-awwal huwa wujub tabyit an-niyyah min al-layl. فإذا دخل شهر رمضان وجب عليك أن تبيت النية لصيام هذا الشهر، لحديث من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. والنية محلها القلب، وأما التلفظ بها فهذا بدعة وخطأ، سواء التلفظ بها في الصلاة أو في الصيام أو غيرها. فمن تسحر وهو يعلم أنه غدا صيام فهذا قد نوى. وهذا الحكم خاص بصيام الفريضة أو القضاء أو النذر. وأما صيام النفل فيجوز الصيام من النهار إذا لم يكن قد أتى شيئا من المفطرات، لحديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: هل عندكم من غداء؟ وإلا فإني صائم. هذا هو الأمر الأول من واجبات الصيام. Adapun
pembahasan berikutnya yaitu tentang kewajiban-kewajiban siam. Siam memiliki dua kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah kewajiban bagi kita untuk meniatkan siam di waktu malam. Maka apabila seorang telah memasuki bulan Ramadan, engkau masuk ke dalam bulan Ramadan, wajib bagimu, bagi engkau semuanya, untuk berniat di malam hari, meniatkan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi'us siyam minal lail fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan siam di waktu malam, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Kemudian tentang niat, tempatnya adalah hati. Tempatnya adalah kalbu. Adapun melafazkan niat, ini adalah perkara yang bid'ah dan ini sebuah kesalahan. Sama saja apakah kita meniatkan untuk salat, melafazkannya, atau melafazkan untuk siam atau yang lainnya. Sesungguhnya niat itu tempatnya adalah hati. Kemudian perkara yang lain, ketahuilah bahwasanya seorang yang dia bersahur, makan sahur, dalam keadaan dia tahu besok adalah puasa, maka dia telah berniat. Hukum niat ini khusus untuk puasa wajib, atau untuk puasa qadha, atau untuk puasa nadar. Adapun puasa sunnah, maka boleh bagi seorang untuk berpuasa dan memulainya di waktu siang hari, selama dia belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti ditunjukkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah kemudian bertanya, "Apakah engkau memiliki makanan? Jika tidak, maka aku berpuasa." Ini perkara yang pertama yang merupakan kewajiban siam, yaitu wajibnya niat untuk melakukan ibadah siam. وأما الواجب الثاني فهو الابتعاد عن المفطرات. والمفطرات باختصار أولا الأكل والشرب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمن أكل أو شرب فإنه عليه القضاء. ويدخل في الأكل والشرب ما يكون مغذيا كالإبر المغذية أو إعطاء المريض دما، فإن هذا من المفطرات. فإذا اضطر لها فإنه عليه القضاء. والثاني والقيء عمدا، فإذا استقاء فليقضي، كما في حديث أبي هريرة: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، بالمعنى أنه جاءه من غير إرادته. ومن استقاء أي طلب القيء بوضع يده في فمه مثلا، فهذا عليه القضاء. والثالث
المني بمباشرة أو تقبيل أو لمس، أو استمناء. وأما خروجه في النوم فليس عليه شيء. فمن خرج منه المني بهذه الأحوال فعليه القضاء. وأما المذي وهو الماء اليسير الذي يخرج عند الشهوة فهذا ليس من المفطرات. وبقي المفطر الرابع وهو الجماع، وهذا أشدها حكما. فمن أتى أهله في نهار رمضان فإن عليه أمور. الأمر الأول التوبة، لأن هذا ذنب في هذا الوقت. الثاني عليه أن يستمر في صومه. والأمر الثالث عليه قضاء ذلك اليوم. والأمر الرابع عليه الكفارة. والكفارة أولا إما أن يعتق رقبة، وهذا غير متيسر في هذا الوقت. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. لا يقطع بينهما إلا بعذر، فإن قطع أعاد الشهرين. فإن تحقق عدم القدرة على الصيام انتقل إلى إطعام 60 مسكينا. وهذه المفطرات السابقة لا تفطر إلا ب3 شروط. الأول العلم، فإن كان جاهلا أن هذا الأمر لا يفطر فليس عليه شيء، يكمل صيام. الثاني الذكر، فإن أكل أو شرب ناسيا فليس عليه شيء، إنما أطعمه الله سقاه. والثالث العمد والاختيار، فإن كان مكرها فليس عليه شيء. فهذا ما يتعلق بالواجب الثاني وهو الابتعاد عن المفطرات.
Nah. Adapun kewajiban yang kedua dari kewajiban siam adalah wajib bagi kita untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang membatalkan siam. Dan secara ringkas, mufattiratus siam, perkara-perkara yang membatalkan siam adalah sebagai berikut. Yang pertama, makan dan minum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas datangnya waktu fajar. Maka barang siapa yang dia makan dan minum ketika dia berpuasa, batal puasanya dan wajib bagi dia untuk mengqadha'nya. Dan ketahuilah, termasuk di dalam makan dan minum adalah perkara-perkara yang memberikan kekuatan atau makanan kepada tubuh, seperti suntikan-suntikan yang menguatkan, yang memberikan nutrisi kepada badan, termasuk juga memberikan darah kepada orang yang sakit. Ini termasuk pembatal puasa dan masuk ke dalam pembatal yang pertama, yaitu makan dan minum. Kemudian yang kedua, termasuk pembatal puasa adalah menyengaja untuk muntah atau memuntahkan apa yang ada dalam perut. Maka barang siapa yang sengaja untuk memuntahkan apa yang ada dalam perutnya, sungguh ia telah batal puasanya. Sebagaimana ini ditunjukkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa yang dia muntah, artinya tidak sengaja, maka tidak ada atasnya qadha. Adapun barang siapa yang dia sengaja untuk muntah, maka wajib atasnya untuk mengqadha'nya. Adapun yang ketiga dari pembatal puasa adalah ikhraju maniyin, mengeluarkan mani. Apakah dengan berhubungan dengan istrinya, melakukan muqaddimah mubasyarah, bergaul dengan istrinya, atau dengan mencium, artinya bergaul tanpa jima, atau dengan menciumnya, atau dengan melakukan istimna, yaitu onani. Ini semuanya membatalkan puasa. Adapun keluarnya mani ketika seorang tidur bermimpi, maka ini tidak membatalkan puasanya. Maka barang siapa yang mani itu keluar dalam keadaan tersebut di atas, kecuali dalam keadaan tidur, maka wajib atas dia untuk mengqadha'nya. Adapun mazi, al-mazi atau al-madyu, yaitu air atau cairan yang kental yang keluar karena syahwah, maka ini bukan mani dan ini tidak membatalkan puasa ketika keluar. Ini 3 perkara yang membatalkan puasa. Adapun yang keempat adalah al-jima'. Dan ini adalah pembatal yang paling berat, pembatal yang paling besar dari pembatal puasa. Barang siapa yang mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya dengan jima' di bulan Ramadan, maka wajib atasnya untuk melakukan beberapa hal berikut ini. Wajib atasnya melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, wajib atasnya bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, wajib atasnya untuk melanjutkan puasanya, walaupun dia telah batal dengan jima'nya. Wajib untuk melanjutkan puasanya. Kemudian yang ketiga, wajib atasnya untuk mengqadha' puasa hari itu yang dia telah batal. Kemudian yang keempat, wajib bagi dia untuk membayar kafarah, tebusan. Dan kafarah untuk orang yang melakukan jima' di bulan Ramadan adalah membebaskan budak. Dan membebaskan budak adalah perkara yang sukar atau sulit dan tidak mungkin dilakukan pada zaman ini. Maka barang siapa yang tidak bisa membebaskan budak, tidak ada budak yang dia bebaskan, maka berpindah kepada kafarah yang kedua, yaitu dia melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh memutus puasa 2 bulan tersebut kecuali dengan udzur. Maka barang siapa yang dia berpuasa 2 bulan berturut-turut
atau 2 bulan namun tidak berturut-turut, terpotong di tengahnya, maka ini tidak diterima. Dan apabila seorang tidak bisa melakukan puasa 2 bulan berturut-turut dan telah pasti bahwasanya dia memang tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka berpindah kepada kafarah yang ketiga, yaitu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ini perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan perlu diketahui bahwasanya perkara-perkara yang membatalkan puasa di atas tidaklah membatalkan puasa kecuali jika terpenuhi padanya 3 syarat. Perkara-perkara di atas tidaklah membatalkan kecuali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu al-ilm. Tahu, berilmu. Artinya dia tahu bahwasanya itu adalah perkara yang membatalkan. Maka barang siapa ada seorang yang jahil, tidak tahu bahwasanya itu membatalkan, dan dia melakukannya, maka tidak mengapa baginya, dan bagi dia melanjutkan puasanya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah ingat. Artinya orang tadi melakukan perkara-perkara yang membatalkan dalam keadaan ingat, sadar. Maka barang siapa yang melakukannya karena lupa, maka tidak membatalkan. Misalnya seorang makan atau minum karena lupa, maka ini tidak membatalkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innama at'amahullah wa saqah. Sesungguhnya dia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, agar perkara-perkara tadi membatalkan atau perkara-perkara tadi membatalkan jika terpenuhi syarat yang ketiga, yaitu apa yang dia lakukan itu secara amd, secara sengaja. Dia lakukan dengan sengaja, bukan karena dipaksa. Maka barang siapa yang dipaksa, tidak ada baginya untuk atau tidak membatalkan puasanya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa perkara yang terkait dengan kewajiban-kewajiban puasa. Wa amma mustahabbatus siyam فهي أولا السحور، ويستحب في السحور تأخيره على قدر الاستطاعة كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسحور له فضل كبير كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. في الحديث: فصل ما بيننا أو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والمستحب الثاني هو الفطور، فيستحب فيه تعجيله، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويستحب الفطر أولا على رطب، فإن لم يوجد فعلى تمر، فإن لم يوجد
على ماء ثم يأكل ما بعده. ويستحب في الفطر الدعاء إذا أفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأما دعاء اللهم على رزقك أفطرت فهذا ضعيف. ومما ينبغي على الصائم كذلك ترك اللغو والرفث وبقية الذنوب من سب وشتم كما في الحديث: ليس الصيام من الأكل والشرب وإنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو قاتلك فقل إني صائم. نعم. Adapun pembahasan berikutnya yaitu perkara-perkara yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa. Di antara perkara-perkara yang disunnahkan adalah yang pertama as-sahur. Disunnahkan bagi kita untuk sahur. Dan perkara yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sahur adalah kita mengakhirkan sahur semampu kita. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sesungguhnya sahur itu memiliki keutamaan yang besar. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya as-sahur aklatu barakah. Sahur adalah makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian tinggalkan sahur walaupun dengan kita meminum seteguk air. Karena sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, karena sesungguhnya Allah, fa innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alal mutasahhirin, bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Dan hadis yang lain yang juga menunjukkan keutamaan sahur adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maknanya faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita, siam kita dengan siamnya ahlul kitab adalah dengan memakan sahur. Ini perkara yang disunnahkan yang pertama. Adapun yang kedua, di antara perkara yang disunnahkan adalah berbuka puasa. Dan di antara perkara yang disunnahkan ketika kita berbuka puasa, yang pertama adalah menyegerakan berpuasa. Menyegerakan untuk berbuka puasa. Sebagaimana ini tampak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan menyegerakan berbuka puasa, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitrah. Sungguh manusia kaum muslimin akan terus senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Dan di antara perkara yang juga disunnahkan ketika berbuka puasa adalah kita mengawali buka puasa kita dengan rutab, yaitu korma yang basah. Jika tidak ada korma yang basah, maka kita mengawali dengan tamar, yaitu korma yang kering. Jika tidak, maka kita memulai buka puasa kita dengan air, kemudian makanan yang lain. Di antara perkara yang juga disunnahkan ketika kita berbuka puasa adalah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasul, yaitu doa zahaba dhama wa battalatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah.
Ini doa yang datang dari Rasulullah SAW. Adapun doa Allahumma ala rizqika afqart, doa ini adalah dhaif sanadnya, hadisnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara perkara yang juga seharusnya dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah meninggalkan segala perkara-perkara yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, dan juga semua dosa-dosa, celaan, cercaan, ditinggalkan seluruhnya. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam, bukanlah puasa itu minal akli wasyurb, bukan hanya dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi wa rafath." Sesungguhnya siam yang hakiki adalah seorang menahan dirinya dari perkara yang sia-sia, dari ucapan-ucapan yang kotor dan dosa. Fa in sabaka ahadun aw qatalak faqul inni sha'im. Maka jika ada seorang yang mencelamu, mencercamu atau memerangimu, maka katakan kepadanya, inni sha'imun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Wa amma aqsamun nasi fi as-siyam فعلى أحوال. القسم الأول المريض، فإن كان مرضه خفيفا ولا يضره الصوم فلا يفطر، وإن كان يشق عليه لكن لا يضره فهذا يكره له الصوم. وأما إن كان يضره فهذا يحرم عليه الصوم. فإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والحال الثاني هو المسافر، وهذا يجوز له الفطر ويجوز له الصيام، كما في حديث حمزة الأسلمي قال إن شئت صم وإن شئت أفطر. والأفضل للمسافر هو بحسب حاله، فإن وجد مشقة فالأفضل الفطر، وإن لم يجد فالأفضل الصيام، لقول أبي سعيد الخدري كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. وأما الحال الثالثة فهو العاجز عن الصوم، لكبر أو مرض مزمن لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأما الحال الثالثة فهي الحائض والنفساء، فتفطر وتقضي، كما قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما الحال الخامسة فهي الحامل والمرضع، فهذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أنها لها الفطر وتقضي وتكفر عن كل يوم. وذهب عبد الله بن عمر وابن عباس إلى أن عليهما الكفارة دون القضاء، فهذه هي أحوال وأقسام الناس في الصيام. نعم. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang keadaan manusia dan jenis-jenis manusia dalam siam. Ketahuilah bahwasanya golongan-golongan manusia di dalam siam ada beberapa golongan. Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang sakit, al-mariyub. Mereka memiliki beberapa keadaan. Jika sakitnya adalah sakit yang ringan dan tidak membahayakan, tidak memadaratkan, maka dia tetap berpuasa. Jika sakitnya adalah sakit yang dia berat, membuat dia berat, namun tidak memadaratkan dirinya, walaupun berat, maka yukrah lahu shaum, makruh baginya untuk siam. Adapun jika sakit yang menimpanya membahayakan dirinya, jika dia siam, maka dia tidak berpuasa. Tidak boleh bagi dia untuk berpuasa. Fa in kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat ini, jika di antara kalian sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaknya dia berbuka puasa dan menggantinya di hari yang lain. Ini kelompok yang pertama, yaitu orang yang sakit. Yang kedua, Al-Qismu Tsani, kelompok yang kedua yaitu musafir, orang yang melakukan safar. Orang yang melakukan safar ini boleh bagi dia untuk dia berbuka puasa, atau boleh juga bagi dia untuk puasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Hamzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, Rasul bersabda, jika engkau mau maka berpuasalah, dan jika engkau mau maka berbukalah. Maka yang afdal bagi orang yang safar adalah sesuai dengan keadaannya. Jika seorang yang safar mendapatkan dirinya mampu
untuk melakukan puasa dan tidak ada masyaqqah dalam keadaan dia berpuasa, dalam keadaan dia safar, maka yang afdal bagi dia untuk berpuasa jika tidak ada masyaqqah. Dan jika dia mendapatkan masyaqqah dengan berpuasa ketika safar, maka yang afdal bagi dia adalah berbuka puasa. Saya ulangi, yang afdal bagi orang yang musafir sesuai dengan keadaannya. Jika dia mendapatkan masyaqqah dalam safarnya, maka yang afdal dia berbuka. Dan jika dia tidak mendapatkan masyaqqah di dalam berpuasa, maka yang afdal adalah dia tetap berpuasa. Sebagaimana diucapkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kanu yarawna, mereka dahulu salaf, ini para sahabat, memandang bahwasanya barang siapa yang memiliki kekuatan untuk berpuasa, maka dia berpuasa, maka itu baik. Dan barang siapa yang dia mendapatkan kelemahan ketika dia safar, maka yang baik bagi dia adalah untuk berbuka. Ini kelompok atau golongan yang kedua. Adapun kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Karena dia telah tua, di kibaris sin. Kelompok yang ketiga itu orang-orang yang telah tua renta atau memiliki marad, sakit yang muzmin, yang sifatnya menaun dan tidak diharapkan kesembuhannya. Maka orang yang seperti ini yang memang betul-betul tidak bisa melakukan puasa karena telah tua, telah tidak mampu, atau karena sakit yang menaun dan tidak diharapkan kesembuhannya, maka bagi dia adalah untuk memberi makan setiap harinya seorang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu karena ini, maka dia memberikan fidyah, yaitu memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Ini kelompok yang ketiga. Adapun kelompok yang keempat, di antara kelompok orang-orang yang melakukan puasa adalah orang yang haid. Al-haid wan nufasa. Orang yang haid dan orang yang nifas. Kewajiban bagi orang yang haid dan orang yang nifas adalah tidak melakukan puasa, dan wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya. Wajib bagi dia untuk meninggalkan puasa dan kemudian mengqadha di waktu yang lain. Sebagaimana diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kunna nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'mar bi qadha'is shalah." Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha as-shalah. Adapun keadaan atau golongan yang kelima dari golongan orang-orang yang melakukan puasa adalah orang yang hamil dan orang yang sedang menyusui. Maka ketahuilah bahwasanya keadaan atau golongan yang kelima ini, golongan orang-orang yang berpuasa ini telah terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm. Perselisihan pendapat di kalangan ahlul ilm tentang orang-orang yang hamil dan orang yang sedang menyusui. Jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya orang yang hamil dan orang yang menyusui wajib atas dia untuk mengqadha. Artinya dia tidak berpuasa, namun kemudian dia mengqadha di hari yang lain, kemudian memberikan kafarah setiap harinya. Ini yang wajib bagi seorang yang hamil. Yang menurut pendapat jumhur, bagi orang yang hamil dan menyusui, bagi dia untuk berbuka puasa, kemudian bagi dia untuk mengqadhanya dan membayar kafarah setiap harinya. Adapun sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka keduanya berpendapat bahwasanya orang yang hamil dan orang yang menyusui kewajiban dia hanyalah mengqadha dan tidak membayar kafarah. Ini keadaan orang-orang yang atau golongan orang-orang yang melakukan puasa. ونختم بأشياء تباح للصائم. هناك أشياء تباح للصائم وليست من المفطرات. وأيضا باختصار، الأول الصائم يصبح جنبا، فإذا تأخر وما اغتسل إلا بعد طلوع الفجر فليس عليه شيء ما دام أنه أتى أهله قبل الفجر.
قبل أذان الفجر الثاني الذي هو الصادق، أو أنه يصبح من نومه جنبا في النهار فليس عليه شيء. والثاني مما يجوز للصائم السواك، فيجوز في أول النهار وآخره، وأما من قال بكراهيته بعد الزوال فليس عليه دليل. والأمر الثالث المضمضة والاستنشاق، لكنه لا يبالغ فيهما كما في حديث لقيط بن صبرة. والأمر الرابع يجوز للصائم المباشرة والتقبيل لزوجته، إلا إذا خاف أن يتطور الأمر إلى الجماع فيمتنع. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. وقالت عائشة: كان أملككم لإربه أي شهوته. والأمر الخامس تحليل الدم اليسير والإبر غير المغذية، فهذه لا تفطر، ويرجع في أنواع الإبر إلى الطبيب المختص. والأمر السادس الكحل وقطرة العين وقطرة الأذن، فكلها لا تفطر. وأما قطرة الأنف ففيها خلاف، والأولى تركها. ومما يجوز للصائم السابع صب الماء البارد والاغتسال، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو الحر. ومما يجوز للصائم الثامن استخدام الطيب، فالصحيح أنه ليس من المفطرات، والبخور. ومما يجوز للصائم كذلك تاسع استخدام بخاخ الربو، فهذا ليس من المفطرات. ومما يجوز للصائم والعاشر تذوق الطعام عند الحاجة،
لمن كان يطبخ من غير أن يبلعه. فهذا أو هذه جملة من المسائل المتعلقة بالصيام على وجه الاختصار. ومن أراد التوسع فيرجع إلى شروح أهل العلم وإلى فتاوى الصيام، فإن كل عبادة يقبل عليها المسلم ينبغي أن يتعلمها حتى لا يقع في الحرج بعد ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا من الصائمين القائمين المقبولين، ونسأله أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. Adapun yang terakhir adalah pembahasan tentang perkara-perkara yang mubah, diperbolehkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, dan bukan dari perkara-perkara yang membatalkannya. Secara ringkas, perkara-perkara tersebut diantaranya adalah yang pertama, seorang di waktu pagi hari dalam keadaan junub, yakni junubnya sebelum fajar dan sesudah masuk fajar belum sempat untuk mandi. Barang siapa yang dia junub sebelum fajar dan dia belum mandi, kecuali sesudah fajar, maka tidak mengapa baginya, selama dia mendatangi keluarganya atau junubnya itu sebelum fajar, yaitu sebelum adzan yang kedua atau fajar shadiq. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa adalah as-siwak. As-siwak, membersihkan mulut atau gigi dengan menggunakan siwak atau menggosok gigi. As-siwak boleh dilakukan apakah di awal hari atau di akhir hari. Adapun sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya bersiwak di waktu sesudah zawal, sesudah matahari tergelincir itu makruh, maka ini pendapat yang tidak ada dalilnya. Adapun yang ketiga, di antara perkara yang diperbolehkan adalah madmadah wal istinsyaq, berkumur dan menghirup air ketika wudhu. Ini bukan perkara yang membatalkan, namun ini perkara yang tidak membatalkan. Namun perlu diperhatikan bahwasanya ketika dia bermadmadah, berkumur, dan dia beristinsyak ketika wudhu, tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ini tidak menghirup terlalu dalam, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Rafiq bin Sabrah radhiyallahu taala anhu. Kemudian perkara yang keempat yang diperbolehkan juga dilakukan oleh orang yang berpuasa dan tidak membatalkannya, yaitu bergaul dengan istri selain jima, dan juga mencium mereka, mencium istri. Ini tidak membatalkan puasa dan boleh dilakukan, kecuali jika dia takut, khawatir bahwasanya apa yang dia lakukan, mencium istrinya atau mempergaulinya selain jima itu akan terus berlanjut sampai kepada melakukan jima, yaitu perkara yang diharamkan. Maka jika dia takut seperti itu, hendaknya dia tinggalkan dan dia tidak melakukannya. Dalil tentang bolehnya perkara ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Beliau mencium istri-istri beliau ketika beliau siam, dan beliau juga
berhubungan dengan istri-istri beliau selain jima dalam keadaan beliau siap. Dan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana amlakukum liirbihi." Adalah Nabi SAW orang yang paling kuat untuk menahan syahwatnya. Ini yang keempat yang diperbolehkan. Adapun yang kelima, di antara perkara yang tidak membatalkan puasa dan ini perkara yang boleh adalah mengambil darah sedikit, yasir, atau suntikan-suntikan yang bukan suntikan nutrisi, bukan suntikan yang merupakan pengganti makanan, dan atau perkara ini tidak membatalkan. Dan untuk mengetahui jenis-jenis suntikan, maka hendaknya kita kembali kepada dokter yang khusus atau spesialis dalam masalah ini. Yang keenam, di antara perkara yang boleh dan tidak membatalkan puasa adalah obat-obat tetes, seperti obat tetes mata atau obat tetes telinga. Ini tidak membatalkan. Adapun obat tetes hidung, itu obat yang diteteskan di hidung, maka dalam masalah ini ada khilaf di kalangan ulama. Maka yang afdal dan seharusnya kita lakukan adalah meninggalkan jenis obat tetes ini. Kemudian yang ketujuh, di antara perkara yang mubah, yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa dan tidak membatalkan puasa adalah mencurahkan air kepada tubuhnya, yakni mandi menggunakan air yang dingin. Ini tidak membatalkan puasa dan boleh dilakukan. Adalah Nabi kita Muhammad SAW, beliau menuangkan air kepada tubuh beliau atau kepala beliau dalam keadaan beliau berpuasa karena haus atau karena panas. Kemudian yang kedelapan, di antara perkara yang tidak membatalkan puasa dan boleh dilakukan adalah menggunakan minyak wangi atau menghirupnya. Dan ini bukanlah termasuk perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang kesembilan, termasuk juga yang tidak membatalkan puasa adalah menggunakan obat hisab bagi orang yang terkena seperti penyakit paru-paru atau yang semisalnya, yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Yang ke-10, di antara perkara yang boleh dilakukan dan tidak membatalkan puasa adalah mencicipi makanan ketika ada hajat. Mencicipi makanan ketika ada hajat bagi orang yang memasak, namun dengan syarat tidak menelannya. Ini beberapa perkara dari masalah-masalah yang terkait dengan puasa secara ringkas. Dan barang siapa yang ingin lebih luas untuk mendapatkan pengetahuan tentang ibadah puasa, hendaknya dia kembali kepada kitab-kitab ahlul ilm dan juga fatwa-fatwa ulama tentang siam, dan kembali kepada ahlul ilm. Karena sesungguhnya semua ibadah yang kita hendak melakukannya, yang kita akan menempuhnya, wajib atas setiap muslim, seharusnya bagi setiap muslim untuk mempelajari ibadah yang hendak dia lakukan, agar dia tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang haram ketika dia melakukan ibadah tersebut. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita semuanya untuk sampai di bulan Ramadan, bulan yang mubarak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa menegakkan puasa dengan baik dan menegakkan bulan Ramadan dengan baik, dan termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semuanya, mengampuni bapak-bapak dan ibu-ibu kita semuanya, dan mengampuni kaum muslimin seluruhnya dan muslimat seluruhnya, baik yang hidup atau yang sudah meninggal. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.